Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita mulai kembali melaksanakan ibadah Pelpri walau lewat rekaman video. Mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah Pelpri pada malam hari ini dengan saat teduh sejenak. Mari kita bangkit dan berdiri sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir. Baik Bapak-Bapak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu pada kami. Kami masih diberi kesehatan hingga saat ini, sehingga kami mampu melakukan ibadah Pelpri bersama ini, walaupun hanya melalui media internet. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami kaum Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sebelum kita mendengarkan, kita bernyanyi dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami hendak membaca firman Tuhan dan mendengarkan urayanya. Berkenan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tema yang saya tetapkan adalah pria yang rendah hati. Kita belajar dari bacaan kita akan nilai-nilai kepriaan yang rendah hati itu seperti apa. Mari kita lihat bacaan Alkitab kita, ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Daud sebagai raja, dia punya kekuasaan, dia punya istana, dia punya harta kekayaan, dia punya fasilitas yang begitu hebat pada zamannya, saudara. Dia punya kekuasaan yang tertinggi, dia raja yang terbesar pada zamannya, saudara. Tapi dia tetap rendah hati. Di mana letaknya? Dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung. Ini sebuah ungkapan kerendahan hati, bahwa apa yang dia miliki tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Bahwa Tuhan lebih hebat dari kekuasaan Daud. Tuhan lebih hebat dari harta kekayaan Daud. Tuhan lebih hebat daripada prajurit-prajurit Daud. Pengakuan orang yang rendah hati adalah dia mengakui akan otoritas dan kedaulatan Allah atas hidupnya. Dia tidak mencari yang lain dan mencari Tuhan ketika dia memiliki problem-problem dalam hidupnya. Apa kabar dengan pria-pria masa kini? Ada orang-orang, saudara, ketika menghadapi problem, dia tidak cari Tuhan. Yang dia cari apa? Anggur. Yang dia cari apa? Ganja, saudara. Itu yang dicari. Orang yang rendah hati, dia pasti cari Tuhan. Karena itu adalah buah pengakuannya akan otoritas dan kedaulatan Allah atas hidupnya. Yang kedua, apa nilai kerendahan hati di sini? Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu kepadaku. Daud menggambarkan Tuhan seperti manusia yang punya telinga. Artinya apa? Ada komunikasi.
Orang yang rendah hati, dia pasti menghormati, berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti membangun relasi keintiman, keakraban dengan Tuhan, sampai benar-benar mengalami Tuhan atas hidupnya. Tuhan betul-betul hidup dalam hidupnya. Orang yang rendah hati, saudara, hidupnya akan bergantung pada tuntunan firman Allah yang memberikan dia pengertian dalam menjalani hidup, yang memberikan dia hikmat dalam mengatasi semua persoalan-persoalan hidup, yang memberikan hikmat dalam mengambil keputusan yang tepat, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang rendah hati pasti menyiapkan waktunya bersekutu dengan Tuhan. Apa kabar dengan orang-orang sebelum masa-masa pandemi ini, saudara? Mengatasnamakan kesibukan, tidak punya waktu dengan Tuhan. Tapi lihat Daud, orang rendah hati, saudara. Dia seorang raja, memiliki kesibukan luar biasa. Pimpinan, saudara, tertinggi sebuah bangsa. Tapi dia sempatkan waktu, menyiapkan waktu, membangun relasi dengan Tuhan. Karena dia sadar, saudara, tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, orang yang rendah hati, ketika dia menghormati hubungan dengan Tuhan, dia juga pasti menghormati hubungan dengan yang lain. Menghormati otoritas-otoritas lainnya. Buktinya, saudara, Daud menghormati Saul. Daud punya ruang kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Kenapa? Karena dia menghormati Saul. Karena dia diurapi oleh Allah. Saul mati oleh karena keputusannya sendiri untuk tetap marah, iri hati, dan benci kepada Daud. Tapi Daud mengambil keputusan untuk menghormati Tuhan dalam firman-Nya, bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Orang yang punya komunikasi dengan Tuhan, menghormati Tuhan, pasti dia menghormati istrinya. Dia menghormati anak-anaknya, saudara. Penghormatan terhadap istri dan anaknya tidak menjadikannya dia lemah, tidak menjadikannya dia posisi yang terbawah. Tapi itu adalah tindakan pria terhormat, saudara. Karena menghormati istri dan anak-anaknya. Ketika ini tidak dilakukan, saudara, ini terjadi salah satu contoh faktor penyebab terjadi KDRT di masa-masa stay at home ini, saudara. Karena tidak ada penghormatan terhadap relasi-relasi yang ada. Yang ketiga, nilai keprian yang rendah hati. Yang ketiga, ayat 15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Orang yang rendah hati, saudara, dia akan menghormati wibawa firman Tuhan. Dia akan percaya dengan kepercayaan mutlak kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, dia lakukan. Wow, saudara. Makanya Raja Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara ingin berkenan di depan Tuhan? Mari kita belajar Raja Daud menjadi pria yang rendah hati, yang menghormati otoritas wibawa firman Tuhan, memiliki ketatan mutlak kepada firman Tuhan. Dia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di masa-masa pandemi ini, mari kita menjadi pria yang rendah hati, yaitu yang mengakui akan otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, yang menghormati relasi-relasi, yang menghormati komunikasi-komunikasi, yang menghormati otoritas-otoritas. Dan yang ketiga, saudara, menghormati wibawa firman Tuhan. Inilah orang-orang yang rendah hati. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang masuk dalam prosesnya Tuhan untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Masa-masa pandemi ini, saudara, menjadi alat Tuhan, menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk hati kita untuk rendah hati. Inilah waktunya kita cari terus Tuhan, cari wajah Tuhan. Saya berdoa, saudara, setiap kita para pria-pria yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari ambil waktu berdoa bersama istrimu. Ambil waktu berdoa bersama anak-anakmu secara khusus, saudara. Berlutut di hadapan Tuhan. Memuji besarkan nama Tuhan. Karena topik kita, tema utama kita, bukan COVID-19. Tapi topik utama orang Kristen, topik utama pria-prianya Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh sebab itu, saudara, jadilah pria yang rendah hati.
yang terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Bentuklah kami menjadi pria-pria rendah hati yang mengakui akan otoritas dan kedaulatan Allah, yang memiliki relasi dengan Allah, menghormati otoritas-otoritas yang ada, menghormati relasi-relasi yang ada, dan kami juga menghormati wibawa otoritas firman Tuhan, dan kami memiliki ketatan yang mutlak sebagai bukti kami tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang rindu menjadi pria-pria yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terpujilah ke Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Bapak-Bapak Pelpri yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita dan mengajak kita untuk selalu melakukan firman dalam hidup kita. Nah, pada saat ini saya akan mengingatkan kita supaya kita memberikan persembahan kita dalam ibadah Pelpri ini. Kita bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian di amplop itu kita tuliskan Pelpri, kita bisa serahkan ke gereja pada hari Minggu tanggal 17 Mei untuk menjadi persembahan ibadah Pelpri di dalam kas Pelpri. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Pelpri yang sudah kami laksanakan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan itu sungguh-sungguh supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat situasi pandemi COVID-19 yang terjadi ya Tuhan, yang mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan kami, mempengaruhi pekerjaan kami, mempengaruhi ekonomi kami ya Tuhan, mempengaruhi hubungan-hubungan kami dengan orang lain, bahkan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya COVID-19 berada di bawah kendali Tuhan. Kami percaya penyebaran COVID-19 ini berada di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami minta kepada Engkau Tuhan, tolong supaya pandemi COVID ini boleh berlalu dengan cepat ya Tuhan. Pandemi ini boleh berangsur-angsur hilang ya Tuhan, hanya dengan kuasa-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap. Yang berdoa untuk secara khusus buat para medis yang menangani ini di garda terdepan. Mereka yang menangani pasien-pasien COVID. Tuhan, berikan kepada mereka sukacita. Berikan kepada mereka berkat-berkat-Mu. Berikan kepada mereka perlindungan-Mu ya Tuhan. Mereka merawat pasien-pasien banyak yang sembuh. Dan mereka juga boleh melakukannya dengan sukacita. Dengan perlindungan yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat situasi kami di setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang terus campur tangan kepada setiap keluarga kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah kepala keluarga yang sebenarnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong setiap masalah-masalah yang dihadapi setiap keluarga. Tuhan berikan jalan keluar. Nyatakan bahwa benar-benar diri-Mu ya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kami percaya berharap bahwa Tuhan adalah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Iman kami kepada-Mu supaya semakin kuat di tengah-tengah pandemi ini. Hubungan kami dalam keluarga bisa semakin dekat di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati istri kami. Engkau yang memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Diberkati mereka, jadikan kami seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang benar dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berdoa buat gereja GKOS Sarijadi, berdoa buat setiap pelayan Tuhan, pendeta, buat majelis, buat pengurus-pengurus komisi. Tuhan kuatkan mereka supaya di tengah masa pandemi ini mereka bisa tetap melayani jemaat-Mu dengan cara-cara yang kreatif. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami serahkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Pelpri ini. Saya akan mengajak kita menyanyikan, mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami syukur buat persekutuan kami. Terima kasih buat pria-prianya Allah yang beribadah hari ini secara online. Dan aku mohon Bapa di sorga, berkat-Mu tercurah atas mereka. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang hidup berdaulat penuh atas hidupmu dan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.